Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tahanna wa tafaddal wa takram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Sebelum mulai Pak, kalau usul saya ibu-ibu boleh nggak di belakang sini Pak? Masuk ke dalam? Nggak apa ya? Ibu-ibu yang di majelis boleh masuk ke musola sini di belakang sini. Jadi bawa perangkat bajuan di dalam, biar lebih seru. Kasihan ibu-ibunya senantiasa terasingkan. Di belakang sini nih Pak Ibu, di sini. Ini mejanya boleh dimajuin aja biar jadi pembatas. Nanti kalau boleh ada karpet lebih boleh Pak di belakang tuh buat jadi ibu-ibunya. Ternyata selama ini ada majelis, ada jamaah ibu-ibu Pak. Gak apa-apa Ibu, sila santai aja, senderan boleh ibu-ibu ya. Masukin lagi boleh, masukin lagi boleh. Terusin aja kalau Pak, depannya boleh di depannya gitu, boleh. Nanti mah ada karpetnya lebih bagus. Ada. Ya ibu duduk bikin dua soft boleh, bikin dua baris. Dua baris boleh ibu masuk. Anak-anak di depan deh, anak-anak di depan biar ibu-ibunya mau nyender. Nah ibu-ibunya mau nyender silakan ya, aduh. Ya Masya Allah. Nah gini, dari kemarin saya pengen ngomong cuma lupa mulu gitu, kasihan dari ibu-ibu ya. Cuma dengerin doang ya kan, nggak ada wujudnya. Nah, ini kan jadi kelihatan rada rame lah maksudnya. Nah ya, nanti kalau kurang Pak Ibu boleh kasih tahu saya berapa buku yang diperlukan lagi ya. Ya, minumnya boleh Pak, ibu-ibu juga dikasih minum. Ada lagi nggak minumnya? Kalau ada dibagiin dulu. Kenapa perlu minumnya ini, ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi sebelum kita ngaji, sebelum kita baca Fatihah, air minumnya dibuka ya Bu. Nah, dibuka, betul. Kalau nggak takut tumpah, jadi taruh di atas meja juga nggak apa-apa. Tujuan ngebuka ini bukan sulap, bukan sihir. Ya, kita ingin baca Fatihah. Dan kita yakin seyakin-yakinnya hadis Nabi, kata Nabi, kalau ada sekumpulan orang kumpul di rumah Allah membahas ayat Allah, maka akan berkerumun malaikat, turun rahmat, meliputi ketenangan. Nah, turun rahmat itu kita pengennya juga turun ke air kita. Jadi yang disuguhkan atau yang ditadahkan di majelis ilmu ibu-ibu ini bisa jadi obat. Tergantung keyakinan. Kalau ibu melihatnya cuma air biasa, bapak melihat air biasa, ya biasa gitu. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ya, dan ini bukan khurafat, bukan bid'ah ataupun juga perkara yang sesat, bukan. Justru kita karena yakin dengan hadis Nabi, ya makanya dibuka. Nanti ibu-ibu boleh minum sampai habis, boleh pulang kasih anaknya. Pakai mandi juga boleh.
biar glowing cenah ibu-ibu ya. Nah, kan diniatin biar rahmat Allah itu bisa bentuknya macam-macam. Kalau ini air kena rahmat Allah, bisa jadi obat, bisa jadi kesehatan, bisa jadi rezeki, bisa jadi kekuatan, keamanan, ketenangan batin, macam-macam. Makanya di dalam hadis itu kita dianjurkan oleh Nabi sebelum tidur itu membaca kul a'udzu birabbil falaq dengan Anas. Baginda Nabi itu setelah beliau baca maka ditiup, terus diusap ke muka, ke badan, dan ke sekujur badan yang bisa dipegang oleh tangan 3 kali, Pak. Ini pengamanan dari sihir setiap mau tidur tuh. Jadi anti santet, gak bakal kena santet kalau udah ngamalin ini. Jadi Quran yang dibacain terus ditiupin itu memang Nabi lakuin. Nah kalau ke badan bisa ditiupin, maka ke air juga bisa. Itu maksud saya, ya, membaca ayat-ayat Quran dan sebagainya, zikir-zikir terus ditiupin ke air itu juga bahagian dari ruqyah. Nah, jadi kita bisa meruqyah sendiri. Nah ini salah satunya. Jadi ibu-ibu dibuka dulu botolnya sebelum kita baca Fatihah, ya. Nanti dibawa pulang. Kalau nggak habis, bawa pulang. Jangan ditinggal di majelis, jangan ditinggal di musola ya. Jadi kotor nanti malah jadi sampah. Kita baca Fatihah ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita awali kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Barokah Fatihah ini kita niatkan hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul, seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, alim ulama, syuhada, orang-orang soleh, para wali-wali kekasih Allah, dengan harapan, dengan niat agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat mereka di dalam surga. Allah berikan pada kita, keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin muslimat, syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia, di mahsyar, dan dalam surganya Firdaus tertinggi tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Juga dengan Fatihah barokah majelis ini, kita juga mohon kepada Allah agar Allah sembuhkan yang sedang sakit, baik di antara diri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, jamaah kita, tetangga kita, teman-teman kita, kaum muslimin yang sedang sakit, Allah ganti dengan sehat walafiat. Yang sudah wafat, almarhum, almarhumah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kenikmatan dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Allah tempatkan di surganya Allah kelak, kita dikumpulkan bersama mereka, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Juga dengan barokah Fatihah dan barokah majelis ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan maksiat-maksiat kita, Allah permudah semua urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Allah ijabah doa-doa kita. Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, rezeki yang lapang, barokah, manfaat dunia akhirat, kesehatan, sehat walafiat, keturunan soleh solehah, keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Juga Allah istiqamahkan kita dalam iman, Islam, ihsan, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun wa man awsana bid-du'a ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin kajian kita dari kitab atau buku Dasar Pokok Ajaran Islam sampai ke halaman berapa Bapak Ibu? Ada nih, ada halamannya. Halaman 7. Ya, sekarang sampai mana nih kita? Ya, ini belajar apa sih? Belajar iman, ya. Belajar kenal sama Allah. Namanya kajian Ma'rifatullah. Iya. Kita ingin makin hari makin kenal sama Allah sehingga makin dekat sama Allah. Orang yang kenal sama Allah pasti cinta sama Allah, dan orang yang cinta sama Allah pasti dicinta oleh Allah. Dulu ada sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu, datang kepada Nabi, nanya sama Nabi, wahai Rasul, Allah itu jauh apa dekat? Ini pertanyaannya agak aneh sebenarnya. Logika mereka itu, Allah itu jauh apa dekat? Kalau Allah jauh, kami manggilnya teriak-teriak karena jauh. Kalau Allah dekat, kami manggilnya bisik-bisik. Kami doanya bisik-bisik aja. Maka Nabi SAW diam. Ada lagi sahabat yang nanya, Nabi, kapan sih kita doa? Kalau mau ngedoa tuh kapan waktunya? Nabi pun diam. Akhirnya turunlah ayat Al-Baqarah ayat 186. Nanti Bapak Ibu silakan kalau mau dicari di Quran. Al-Baqarah 186, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah gini, wahai Rasul, kalau ada hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sungguh aku itu dekat. Kata Allah nih, sungguh aku ini dekat. Bapak Ibu perhatiin deh, Allah itu bilang dekat ketika ada sahabat-sahabat yang pengen kenal sama Allah, nanyanya ke Rasul, Allah tuh gimana sih? Allah tuh gimana sih? Dekat apa jauh? Ini pengen nanya itu berarti pengen apa? Pengen kenal, pengen tahu. Pengen tahu tentang apa Bapak Ibu? Tentang Allah. Berarti maknanya pengen kenal sama Allah. Kalau pengen kenal sama Allah, kudunya nanya sama Rasul. Karena yang paling kenal dengan Allah siapa Bapak Ibu? Rasul. Jadi kalau mau kenal sama Allah harus nanya sama Rasul. Sekarang Bapak Ibu bisa nggak nanya sama Nabi? Bisa nggak Bu? Bisa nggak Pak? Oh, kalau bisa saya mau berguru tuh ya Mas. Keren kali ini kan. Bisa nanya langsung sama Nabi. Kalau nggak bisa, berarti nanyanya sama orang-orang yang menjadi pewaris, ahli waris Nabi dan Rasul. Siapa Pak? Siapa Bu? Yang menjadi ahli warisnya para Nabi dan Rasul siapa? Hah? Siapa? Ulama. Nabi bilang al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kalau sekarang Nabi udah nggak ada, kita bisa kenal Allah dari mana? Dari ulama. Caranya gimana? Biar bisa kenal Allah lewat para ulama. Caranya gimana? Ngantuk. Ngaji. Ya, jadi kalau para sahabat itu datang ke Nabi dulu, datangnya ke Nabi, pengen kenal tentang Allah. Sekarang Bapak Ibu datang ke masjid musola. Ngaji. Nah, kalau udah ngaji, makin kenal
sama Allah, makin paham tentang Allah,